حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنسي كشف الأنوار بن أجي إسماعيل خصوصا سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام حبيب عبد الله بن الحدث Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandani wa Sayyidun Sayyidi wa bi ahli sanadina al-muttasil ilayhi khususan ila Sayyidi wa Mursyid wa Rabbi wa Sayyidi Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Aziz arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi min Allah al-Karim yatagashaw min rahman maghfirah ya'ali darajati min jannah yu'adu alayna على أهل بيتنا أولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم سر النبي وعلى النبي لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله واعلم أن هذه الخصال من الثلاث من أمهات خبائث القلوب ولها مغرس واحد وهو حب الدنيا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة wa'lam ketahui olehmu anna hadhil khisala bahwa ini perkara minal salasi daripada yang tiga macam min ummahati bagian daripada ibunya khabaisil qulubi kotornya hati walaha maghrasun wahidun dan baginya ada tempat tumbuh satu tempat tumbuh walaha maghrasun wahidun dan baginya satu tempat tumbuh wahwa dan bermula ia tempat tumbuhnya hubbud dunya yaitu cinta dunia. Walidzalika dan karena demikian itulah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya cinta dunia itu ra'su kulli khati'atin sumber pokok setiap kejahatan setiap kesalahan. Penjelasannya wa'lam ketahui olehmu wahai penuntut ilmu wahai para santri wahai para thalabah wahai para orang yang menuntut keberuntungan dunia dan akhirat
ketahuilah anna hazihil khisali minas salasi, bahwa ini perkara yang tiga macam. Apa yang tiga macam itu? Pertama, riya. Yang kedua, hasad. Yang ketiga, kibir. Iyalah. Yang tiga macam ini, riya, kibir, hasad, min ummahati khabaisil qulub, bagian daripada ibunya kotoran-kotoran hati. Ini sudah dijelaskan di awal bab oleh Imam Al-Ghazali bahwa tiga macam sifat nang buruk yang harus lebih kita utamakan menghilangkannya, karena apabila yang tiga ini hilang, maka semuanya akan, yang lainnya akan mudah hilang. Kenapa? Karena yang tiga sifat ini adalah ibunya. Yang lain itu anaknya aja. Nah ini ibunya. Bila ibunya mati, yang lain itu kan ngalih lagi. Ibunya aja. Namun kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, walaha maghrasun wahidun, baginya yang tiga macam ini ternyata satu tempat tumbuh. Hasad, kibir, ujub, riya. Hasad, kibir, riya ini bersumber dari satu aja tempat tumbuhnya. Berarti lamun tempat tumbuhnya ini kada tumbuh nang tiga ini deh. Lamun yang tiga ini kada tumbuh, anaknya kada ada, nang lain kada ada juga. Oh berarti sebutin aja ya masalahnya. Paham? Keburukan hati atau al-awsaful mazmumah, sifat-sifat yang tercela di dalam hati manusia itu kan banyak. Ada 10 yang mengatakan tapi ibunya 3 aja. Yang 3 ini bersumber dari satu hal, satu ya. Nah berarti nang sebuting nih aja kan diurus ini aja nang diurus lah, apa bilanya nang tempat tumbuhnya ini kadada, maka nang lain tuh kadada. Nah apa tempat tumbuhnya? Wa hubbud dunya, cinta dunia. Oh ternyata orang kehirian itu sebabnya hubbud dunia. Pegang jakanya kada hubbud dunia, napa diri akan. Orang kada senang melihat orang lain nikmat berjualan payu lantaran inya hubbud dunia, cinta lawan dunia, inya hendak banyak memiliki dunia orang lain, bilanya ada hendak banyak cari inya. Ketika orang iri dengki dengan sesama orang alim, itu karena hubbud dunia, karena ini menganggap orang alim itu dapat kehormatan, orang alim itu dapat kemudahan, orang alim itu dimuliakan, orang alim itu dapat fasilitas. Dunia ada kehormatan, kemuliaan, kedudukan, kemudahan dan yang lain-lainnya itu dunia. Nah ini hendak itu. Paham?
Kehendaknya inya aja nang dapat pangkat, kehormatan, kemuliaan dan kemudahan itu orang jangan ria. Kenapa orang ria? Orang ria apabila ada perhatian orang lain lawan dirinya, maka orang itu bisa memuji, bisa memberikan kemudahan, bisa memberikan fasilitas, bisa bertukar dimurahi dan sebagainya, karena orang itu sudah bersimpati. Ya, pacu. Ikam dikai bersimpati lawan Pahri, ketujuh banget Pahri ini. Nah, lalu Pahri ini muji apa? Andak, lalu Pahri ini betul tukar lawan ikam murahi. Karena ikam ketujuh. Dunia kan? Dunia kan? Seberataan sumbernya dunia. Nah maka ini kamu jadi masalah ini. Dari dunia ini panghara dasar bujur. Ad-dunya jabbakun paman tajajak tajarat. Aduh, rawatnya naran dunia ini jipah jabak. Jabak. Siapa yang tajajak tajarat. Ambisa bila ina sudah tajarat ngalih lepas. Ya tajarat dah. Ambis bang, ini hejere lagi birisakan. Makanya Nabi mengatakan walizalika, dan karena demikian itulah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu yaitu pokok setiap kejahatan. Orang nang tagawi nang haram karena hubud dunia. Orang tagawi nang subhat karena hubud dunia dan nang lain-lainnya. Nah sekarang nang gaya apa mengeluarkan hubud dunia ini dari hati kita? Ya kan? Itu aja. Bila kawa dunia ini keluar dari hati kita, silahkan aja di tangan kita, tapi jangan masuk ke dalam hati kita. Itu kadang mudah. Itu sulit, membutuhkan terapi, membutuhkan latihan dan sebagainya agar dunia ini akhrijid dunya min qalbika, keluarkanlah dunia dari hatimu, waj'alhu fi yadika, jadikanlah dunia itu sebatas tangan. Hilang kada kecewa, kada dapat, kada bapak. Yalah. Lamun orang tuh dunia di dalam hati, hilang kecewanya, sakit hati. Kenapa? Karena ada dalam hati. Bagaikan engkau mencintai seorang perempuan lalu hilang sakit hati, ada sakit hati karena cinta. Kalau orang sudah dunia dikeluarkannya dalam hatinya, maulah lagi mikirakan dunia. Maulah inya sedih karena dunia, kada mau lagi. Yang sedih bikin sedih ini karena duniawiyah. Kalau demikian, kalau orang dunia sudah keluar dari hatinya, dia selalu gembira. Ya sudah, karena kadang nang membuat sedih. Nang membuat sedih ini adalah dunia. Inilah orang aulia Allah, mereka lahumul busyra fil hayatid dunya. Mereka itu gembira dalam kehidupan dunia. Kenapa gembira? Dunia ada di hati mereka. Kadang nang bikin sedih. Orang tersinggung karena dunia ini, orang sakit hati dikuya orang karena dunia ini.
karena dunia aja. Wa ma'ahaza dan beserta ini pada dunia mazra'atul akhir. Dunia itu tempat berladang untuk akhir. Ulang dunia tidak boleh kita cintai. Walaupun demikian, dunia ini kita olah tempat berladang untuk akhirat. Paham? Harumit tidak? Dunia, mencintai dunia adalah sumber kejahatan. Namun wa ma'ahaza beserta itu pada dunia mazra'atul akhirat. Maka dunia itu tempat berladang. Tahu berladang? Berkebun, bersawah untuk akhirat. Artinya apa? Artinya dunia harus kita miliki juga. Lamun dunia kada kita miliki, nanggaya apa kita berkebun? Nanggaya apa kita berladang? Nanggaya apa kita bersawah? Orang sawah memerlukan pupuk, orang ladang memerlukan lahan, orang ladang memerlukan bibit, orang ladang memerlukan mesin, orang ladang memerlukan yang lain-lainnya. Berarti kita dunia, hidup di dunia ini membutuhkan, perlu ada juga rumah, perlu ada juga yang lain-lainnya. Perlu ada juga nangarannya duit, tapi ini digunakan untuk akhirat, bukan dimasukkan di dalam hati. Menyambat nyaman aja. Nyambat nyaman aja. Tapi kada gagampangan rahmatnya. Mun kita ini sampai nang kayak ini nih wali. Kenapa? Karena izhad bid dunya yuhibbakallah. Iyalah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah pasti mencintaimu. Allah pasti mencintaimu. Kalau Allah mencintaimu, berarti engkau walinya Allah. Nah, ini yang jadi masalah adalah di sisi lain dunia kada boleh kita cintai, tapi di sisi lain juga dunia harus kita miliki. Kenapa? Karena kita untuk berladang. Paham? Nah makanya silahkan dunia kita miliki, tapi ingat tangan aja. Nah kita mengingat tangan, jangan masuk ke sini, apalagi ke sini. Jangan masuk ke dalam hati ini. Nang ada di hati kita ini hanya cuma Allah. Nang lain lah. Rumusnya nyaman. Rumusnya, praktiknya sulit. Setahun udah mungkin bisa, 2 tahun mungkin. Lalu bagaimana caranya? Macam-macamlah cara ulama. Nang kayak apa jangan cinta dunia ini, nang kayak apa? Satu nazar, mikir. Layakkah dunia ini aku cintai? Lalu kita mengambil kesimpulan, oh gini. Yang kedua, terapi. Pakai terapi. Tahu terapi? Pengobatan. Diobati terus. Lawan apa obatnya? Iya lawan tarekat, lawan berzikir, lawan bersolawat, lawan baca Quran, lawan beribadah. Semua ibadah itu, mulai berzikir, sembahyang, puasa, zakat, bahaji, baca Quran, bersolawat, seberataan itu tujuannya agar hati kita bersih dari dunia. Paham? Lamun orang beribadah, ibadahnya tiap malam tahajud, ibadahnya tiap hari baca Quran, ibadahnya setiap hari umrah, setiap bulan umrah,
Tiap tahun haji, tapi di hati masih hubud dunia. Tidak ada artinya. Kenapa? Kalau hubud dunia berarti bakhil. Kenapa orang bakhil? Karena hubud dunia. Lamun ada bakhil, bakhil itu ciri hubud dunia, maka al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang bakhil itu, pemalar itu musuh Allah, sekalipun dia orang alim. Walau orang alim, walau bulang menggaya tanggui, tapi bakhil itu hubud dunia dada. Makanya kita rasakan berzikir ini supaya hati ini jangan terlalu cintalah lawan dunia, mengeluarkan taker dunia. Sholawat supaya jangan tapi nih pikiran lawan dunia nih. Nah dilatih. Lalu oleh para ulama kadang-kadang latihan mengeluarkan nang barat, nang disayangi hati ini beriakan, nang disayangi hati, apa nang sayangi hati keluarkan, ya harus dikeluarkan. Aku sayang banget hati ya keluarkan. Mak tetangis sih kamu, ada kawan, karena kamu pun dunia. Allah, gitu kamu orang mentarbiyah. Orang guru-guru itu kayak itu mendidik murid. Jual sih, bariakan ini sih, bariakan. Ada timbul habis tahu hotel. Tapi kita bagaimana biasa ya lagi. Ya sudah, hatinya jadi tenang, senang, nyaman. Kayaknya datangan pulang ya, dunia ini datangan pulang, tapi ingat tangan aja lagi kada boleh masuk ini. Kenapa? Ad-dunya talibun wa matlubun. Dunia itu bisa mencari kita, bisa kita cari. Yo, kan mana kita kan mencari dunia atau dunia kan mencari kita? Nyatain yang nyaman ya, kalau nyaman sama dengannya. Ya kalau nyaman sama dengannya, nggawinya apa? Kita hendak dunia nang datang lawan kita. Nah kalau hendak dunia datang lawan kita, akhrijid dunya min qalbika. Keluarkan dunia dari hatimu, dunia datang sendiri kepadamu. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya dunia ikhdimi man yakhdumuni. Wahai dunia, berkhadamlah engkau, datangi bantu orang, nang orang itu berkhadam lawan aku. Ada rumusnya. Kayak lagi rumusnya rumusnya. Iya masalahnya kita kadang gitu. Cuma paling ganda ilmunya kalau dulu tahu tuh teorinya tuh tahu dulu, ilmunya, teorinya, rumusnya kita tahu. Jadi oh ini aja kuncinya. Kenapa berhimmat? Nih kuncinya. Supaya jangan hubud dunia, keluarkan. Kayak pengeluarkan, berikan. Ini beri. Kada sanggup aku jadi. Iya. Jadi kamar ya aku ini sanggup lagi. Bagaimana kalau bagaimana nang mulai ibadah nih bebaik dulu kita bebaik dulu. Mulai sembahyang ya kada. Mulai sembahyang dulu kira. Ini gitu. Karena pilihnya sembahyang khusyuk berarti hati kepada Allah. Nah mulai dah dunia keluar dah. Dunia keluar datangan tak. Bila kada kayak itu talibun kita nang juuk mencari.
kelapahan, maka ada nama ucap dunia ini bila dicari buka. Karena ad-dunya kazilli, dunia ini bagaikan bayangan. Dunia ini nang kaya humbayang. Tahu humbayang sini. Buka kapung, buka juanya. Do di kapung bayang ini satu dunia itu kena awal di kapungnya buka. Bila inya dapat jua, inya hilang tidak. Kenapa? Ad-dunya zillun hailun, kata Imam Al-Ghazali. Dunia ini bayang-bayang yang akan hilang. Pada hati kita. Aku melihat ujar ya Allah, kayak apa? Kayak kita ini tuha, kita menang tuha. Dulu berduit, sekarang susah ya. Dulu jaya, sekarang uyuh. Kasihannya lagi ya, dahulu butuh duit, dahulu. Wah ini 4 anak aja, hanya kata. Hari. Sian. Nah kita nambah ilmu ini jangan kayak orang gak ada ilmu. Rahmatan. Ulai jangan kan samakan lawanmu sama ngarane jangan. Sakene sama dengan ini sama juga. Kita kan ada. Kita yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang diberi ilmu itu oleh Allah Ta'ala diangkat derajatnya. Diangkat karena ini berilmu. Diamalkannya. Kada sama lawan orang umum. Hasil hidupnya pun kada sama. Bila inya sama, berarti ada apa-apanya tuh. Ada nang kada biris deh kamu. Ada nang kada biris kamu. Paman akhadha minad dunya biqadri darurati liyasta'ina biha 'alal akhirati fad dunya mazra'atuhu. Paman akhadha, maka siapa yang mengambil minad dunya, dari dunia ini, biqadri darurat, dengan kadar seperlunya. Kadar seperlunya. Itu pun liyasta'ina, supaya membantui, menolongi biha, dengan dunia itu, alal akhirati, atas akhirat. Pada dunia, maka dunia itu mazra'atuhu, ladang, sawah ladangnya. Bila kita nih mengambil dunia seperlunya akan untuk akhirat, maka ngarannya itulah ladang akhirat. Bolehlah kita berumah ganang, silakan, supaya nyaman untuk akhirat, nyaman pengajian, nyaman ini akhirat. Kenapa? Ini jadi ladang akhirat. Bolehlah kita bermobil, boleh. Kenapa dilarang? Supaya apa? Supaya mudah silaturahmi, supaya mudah hari prising, supaya mudah perjalanan. Karena perjalanan itu disuruh Allah Ta'ala. Mujur, iya. Qul siru fil ardi. Katakan hai Muhammad, silakan kalian berjalan di muka bumi. Kemanakah? Tapi panzuru, sambil mikir, sambil bertafakkur. Silakan. Mobil agan apa? Agan bersilaturahmi, agan ilmu, agan kebaikan. Berarti ini ngarannya liasta'ina biha alal akhirat, supaya menolongi ia dengan dunia ini atas akhirat. Maka ini namanya akhirat, maka namanya ladang akhirat.
Bolehlah diisi mobil 2, 3. Oh boleh, silahkan. Asal Anda kepentingan kebaikan. Orang hendak minjam silahkan. Orang silahkan. Biqadri darurat, kebutuhan. Bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk tafakhur, ba'agah, bukan untuk bersombong-sombong. Karena bila bertafakhur, bersombong-sombong, itu namanya hubbud dunya. Bolehlah kita banyak berisi pohmaan, boleh, silahkan. Dengan pohmaan itu kita kawang bantu pondok beri pondok najar, aku beri sekarang ke pondok aja. Nah makanya silahkan aja Umar sugih, tapi sugih pemurah dan tawadhu. Silahkan. Maka itu bukan hubud dunia ngarannya. Dunia ada. Maka ketika Umar sugih bantu pondok. Kawan tukarakan mobil bis, tukarakan mobil bis. Gitu. Oh rahmat, ujar rahmat, aku jadi tuan gurunya, menjadi orang alim aja, biar ada sugih. Oh silakan. Tapi perlu juga untuk akhirat, untuk darurat, kebutuhan-kebutuhan. Ujar rahmat, aku perlu kendaraan untuk menuntut ilmu, untuk ngajar, untuk kebaikan. Silakan. Tapi untuk akhirat. Paham? Namun itu banyak kada apa, asal jangan di dalam hati. Silahkan tangan ini banyak untuk memiliki, tapi untuk akhirat. Paham, Rahmat? Mar. Dah. Baik. Dah. Waman arada dunya liyatana'ama biha fad dunya muhlikatuh atau mahlakatuh. Waman arada dunya, dan siapa yang menginginkan dunia, liyatana ama, supaya bernikmat-nikmat ia dengan dunia itu, berpoya-poya dengan dunia, bersenang-senang dunia, bermegah-megah dengan dunia. Pad dunya mahlakatu, maka dunia itulah tempat kebinasaannya. Oh, ini mencelakakan, membinasakan. Kemudian fahazihi nubzatun yasiratun min zahiri ilmi taqwa ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Baca Zaini. Minas salasi dia tanah ama